Dia mengatakan aku pemakan donasi. Bukannya berdebat, tapi malah mengata-ngatai aku. Tahu nggak kau tuh? Tahu. Nah, ketika dia tahu, berani nggak kau masuk ke komalnya menasihati dia? Abangku itu kan hanya ajak berdebat. Kenapa kau serang pribadinya? Itu kan masalah dia dengan Rudi Simamora, biar mereka menyelesaikan. Berani nggak kau bilang itu ke Komal Sedis? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohannes ya baku hantam dengan herder si Edis dan berbagai macam herder datang, bahkan ada seorang pendeta juga datang dengan PD-nya ya, lalu hendak membela si Kudis TV, lalu di kick langsung ya, dihajar lalu di kick. Baik kamu sih, demikian videonya. Apalagi mata hantu mengeluarkan pernyataan, kepalanya isinya apa? Penjara. Kalau nggak kuat berpolemik kawan, jangan kalian berpolemik ya. Udahlah, main Facebook aja. Kadang aku geli-geli lah kawan melihat si mata hantu. Kalau udah bicara kayak dia ada profesor hukum aja. Aduh mata hantu ya. Kalau nggak siap kalian berpolemik kawan, ini pesanku lah ya. Kalian main Facebook aja ya. Kalau enggak main Instagram. Ya jangan baperan ya, slow kawan ya. Jangan cengeng kalau berpolemik. Kalian lihatlah orang-orang di TV-TV itu kan, mereka berpolemik nggak cengeng kawan ya. Kalau nggak sanggup berpolemik, jangan berpolemik ya. Nah, untuk hari ini janganlah kalian langsung report. Kalian itu nggak mau mendengar kebenaran ya. Coba sekali-sekali kalian dengar kebenaran, biar kalian itu jadi manusia sukses dunia dan akhirat. Aku lawak kali kawan. Adalah herder ini kan tiap hari mewe aku. Aku bilang kau membela juga. Aku nggak suka sama dia. Tapi kok kau bela-bela? Aku bilang kan. Bingung dia kawan. Aduh, tunggu dulu aku ada teleponnya sebentar. Jadi kawan-kawan, kalian ini lucu kulihat ya. Comel-comel semua, comel. Datanglah si mata hantu. Ya, ini apanya? Ini ini bulan Desember, meringku di penjara. Aku bukan sombong lah kawan. Kalau masih begitu pola pikir si mata hantu kawan, ngapain ku beli buku sebanyak ini? Mana sanggup si mata hantu hanya melawan, bersimbolkan apa namanya itu, parang. parang untuk kondit itu kawan, parkon. Hanya bersimbolkan itu mau lawan ini semua. Ya nggak mungkin lah kawan. Aduh, mata hantu. Kau gerakkan orang untuk menangkap aku. 86 kau sibuk 86. Kan nggak tahu malu. Oh kalau kita udah siap ini, tenanglah kita 86 sama penyidik apa? Bikin malu. Main 86. Hari gini masih main 86. Enggak deh. Enggak malu pula dia kan mengaku pengacara, tapi ucapannya 86. Tahu kalian 86 itu ditogel dulu ya. Aduh, memang enggak tahu malu.
Kalau pengacara yang top itu tidak pernah bicara 86, memojok-mojokkan pihak yang mau di 86-kan dia kan. Tenanglah, kalau sudah apa, tinggal 86 jadi itu sebentar itu. Pala bapak kau sebentar. Memang kau pikir aku nggak melawan dengan 86 kau itu? Aduh. Dia mata hantu ya. Nggak mengaku pula dia PC the King. Padahal jelas-jelas itu suaranya percis sekali. Kesatrian lah dikit mata hantu. Jangan kau banyak kali cakap, tapi kesatriannya nggak ada. Hanya simbol kau itu di belakang orang kondit. Bentar ya, sebentar. Jadi kawan-kawan, kayak Rudi Johannes ini lah hebat, enggak banyak sandiwara. Dibilang saya lari. Entah sejak kapan saya lari. Lari ke Tangerang, lari ke Nias. Memang banyak kali lah orang memfitnah saya ya. Kemarin lagi ada di tempat si Reda. Reda itu kan pelacur internasional, kata siapa si Agatha. Ya, bukan aku yang bilang ya. Ada yang mengaku-ngaku keluarga Rudi Simamora. Entah siapapun yang tidak kenal aku. Padahal aku ketemu sama istri si Rudi. Ketemu sama iparnya. Yang mengaku saudara si Rudi Simamora ini. Tidak pernah aku ketemu. Dibilangnya, apa yang kulakukan itu enggak ada utut kan. Entah apalah itu. Tai kucing. Bisa-bisanya dia bilang tai kucing kawan. Jeripayaku 2023. Disuruhnya aku untuk apa aku klarifikasi sama dia? Memang dia Rudi Simamora. Aku dengan Rudi Simamora ada kontek-kontekan kawan. Jadi tunggulah, slow lah. Tunggu dia keluar ya. Slow kalian, enggak usah pala ribut kali. Ya. Datang lagi si Francisca. Aduh. Memang itulah aku bilangnya, apalah orang ini. Apa lagi nih? Nah, cobalah kalian lihat ini si Francisca lagi kawan. Gak ngerti dia apa isi surat itu. Asal-asal aja. Udah jelas aku bilang, akan kubangunkan gereja. Aduh, memang lah orang ini. Ayo naik. Yang biar senang hati kalian. Kubuka ini, 3M dah cair. Ya, 3M itu kemarin ya. Nah, menipu. Ini tentang si ku di sini menipu, M-nya itu apa lagi ya? Kemarin maling. Apa lagi? Apa itu? Hati-hati nantang mata hantu. Ngapain aku harus hati-hati? Kalau memang dia hebat, akui dia PC the King, itu aja dulu. Ada kuliah lay-lay kawanku. Dulu kami kawan, sampai ada kawan sebenarnya. Entah kenapa masuk ke sana dia kayak tersihir. Dibilangnya, saya ketemu dengan Rudi Johannes, sudah saya WA dia untuk gini. Tidak ada di WA-nya, aku bilang, Lai tolong dulu Lai, apa aku tersilap ya? Perasaanku nggak ada lah WA aku bilang, ya kan? Mau kali orang ini mafia-mafia dari awal datang dia. Anda kan mengasih uang 5 juta, oh bukan saya itu, Anda mengaku si mata hantu kawan. Aduh, kapan lah kalian ini bisa jadi pemberani kayak sang debater? Kecil kali lah mata hantu ini, aduh. Romo Gaul, Romo Gaul. Ya, Romgal. Halo Romo Gaul, selamat sore. Silakan Romo Gaul, apa yang mau disampaikan? Kami akan dengarkan Romo Gaul. Selamat sore Bang Rudi. Bang, Sore, silakan. Kayaknya makin tambah hari pengikut Edis yang tidak percaya bahwa Yesus Tuhan ini kok semakin banyak Bang. Saya kemarin lihat ada itu yang ngaku murtadin, Dedi Saputra, galang donasi bangun gereja. Dia bangun gereja buat apa gerejanya Bang? Kalau sekiranya dia nggak percaya Yesus Tuhan gitu. Kira-kira buat apa gerejanya Bang? Ya buat gagah-gagahan lah. Dia bukan bangun gereja, dia bangun kandang kambing yang lebih eksklusif, cuman dimasuki orang banyak. Gitulah itu lihat.
Kayaknya dia mati-matian banget bela si Edis, Bang. Dan ya memang halus sih nyerang Bang Rudi secara halus gitu. Tapi intinya kemungkinan dia juga udah nggak percaya bahwa Yesus Tuhan, Bang. Ya begitulah, karena dia kalau mengatakan Yesus Tuhan dan didengar oleh mafia rohani internasional di bawah kepemimpinan Sobkatul Bekatul termentul-mentul, nanti dia diserbu, diserang. Takut dia kencing berdiri nanti kan. Makanya dia harus agak ngocop lah dulu, menjilat-jilat. Nyepong, Edis nyepong. Satu lagi, Bang. Dia itu kan katanya minta-minta donasi, minta-minta bantuan untuk bangun gereja ini dan begitu gitu kan. Nah, masalah keuangan si Dedi Saputra itu terbuka enggak, Bang? Menurut yang Bang Rudi Yohanes pantau, sekian bulan ini dapat sekian, pengeluaran sekian, ada enggak? Kalau masalah kejujuran dan keterbukaan, belum ada yang menyaingi sang debaters. Siapa itu? Siapa namanya? Tersadarkan itu. Gayanya itu aja banyak. Berlindung di suaranya agak lebih ya. Begini ya, begini. Padahal pangocop juga aja itu. Masa donasi sebanyak itu bangun kandang kambing yang akan digunakan orang dan dikatakan untuk Tuhan Yesus. Terhina kali aku jadi Kristen. Kandang kambing untuk tempat Tuhanku, kan lawak. Itu mana pernah dia itu transparan? Berapa terkumpul pernah nggak dia bilang? Kan nggak ada. Berapa yang dipakai pernah nggak? Pernah kan? Kalau sang debater masih mending. Running tag jalan, uang terkumpul sambil live ku sebutkan, baru masuk sekian, baru masuk. Besok kita beli ini apa? Besoknya, ini udah ku beli baru hari ini semen, ini apa? Jelas. Silakan. Ini terakhir. Kalau gitu si Dedi Saputra itu 11-12 lah dengan Taifudin ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian ini, Bang. Dia sekarang tersangkut kasus, Bang. Dugaan penistaan agama. Sudah dilaporkan tuh oleh umat Islam. Kira-kira nih menurut pandangan Abang, kalau Dedi Saputra ini tidak menghujat Islam, kira-kira dia bisa dapat donasi juga apa enggak, Bang? Menurut Abang? Oke. Jangankan si Dedi Saputra itu, kawan. Si Kudis TV aja, kawan. Si Edis apa namanya itu Sepong. Nggak kenal yang mau membantu dia. Kita lihat sejarahnya. Edis dulu waktu di Indonesia, kan dia bicara Alkitab, laku nggak? Nggak laku, kawan. Nggak ada yang mau mendengar. Sesudah itu dia mengujak Katolik, baru agak laku. Itu pun sedikit karena orang Katolik hanya bicara berapa kali si DKC, habis itu nggak dibahas lagi kan. Nah kemudian apa? Kembali dia bicara Bible, nggak laku. Makanya dia punya satu misi. Oh ternyata kalau membahas Bible tak ada yang mau mendonasi sama aku. Udahlah aku berangkat ke luar negeri biar aku menghujat-hujat Islam kan ya. Pergilah dia ke luar negeri dan sukseslah dia di luar negeri menghujat Islam. Tapi modal yang dikeluarkannya sangat besar, 1,6 M hanya untuk menghujat. Padahal kiamat tidak ada keluar 1,6. Tetap di Indonesia menghujat. Tapi sialnya kiamat tidak banyak dapat uang. Itu aja sialnya. Silakan. Oke, Bang, kalau begitu kesimpulan yang saya pahami berarti mereka penghujat Islam ini seperti Saifuddin, Sobkatul, Edis, terus Dedi Saputra, ya motivasinya memang donasi ya, Bang ya. Tunggu. Motivasinya sudah jelas, betul itu. Gak ada tidak bukan uang lah. Mana mau orang itu berjuang di jalan Yesus? Mana ada? Miskin dia berjuang di jalan Yesus. Apa buktinya? Si Edis sudah lihat kan miskin, tidak ada apa-apanya. Nah,
Setelah dia menghujat Islam, barulah dia naik pamor, barulah dia dapat banyak uang. Ingat ya orang Kristen ya, hari ini kalian membiayai orang-orang menghujat Islam. Ingat, ketika nanti Kristen dihujat, jangan kalian panik ya. Jangan kalian menderita juga ya. Itu yang kalian ingat. Yang kedua, kalau terjadi apa-apa di Indonesia, jangan ada yang menangis. Katakan, iya memang itu rencana kami. Bilang ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Apa ada lagi? Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Hari ini kalian bilang kan belum ada. Iya belum ada. Karena masih ada tingkat kesabaran mereka sebagai warga negara Indonesia. Tapi nanti ketika itu sudah menjadi satu kebencian kawan, berhati-hati kalian ya. Aku ingatkan dari sekarang loh. Biasanya kalau ku ingatkan pasti terjadi. Dulu juga aku ingatkan, Pak Yusuf Manobulu, jangan lakukan ini. Nanti kau begini-begini terjadi. Gracia Pelo, ini nggak bagus kau bahas gini, itu kau memang ada mengenai itu. Tapi jangan kau tambah-tambah narasi. Anda didengar. Jadi MKC yang pertama sekali telepon saya juga. Pak, jangan lakukan ini Pak. Udahlah begini-begini dulu. Jangan tampak wajah. Nggak apa-apa Pak, gini-gini. Akhirnya gol juga ya. Jadi hati-hati kalian kawan-kawan ya. Aku kalau mengingatkan itu kawan, karena aku paham. Sudahlah, ada lagi ini tantangan 2 miliar. Siapa orang luar negeri yang mau melaporkan si Juma kata ini mau melaporkan ada orang 2 miliar. Nanti aku putarkan videonya. Inilah dia masjid itu ya. Tadi videonya sudah kubuat ya. Inilah dia. Terima kasih Pak Musa diingatkan ya. Jadi jelek-jelek gini aku kawan, pernah aku ikut ambil bagian membangun masjid di Kalimantan. Jangan kalian kira. Coba lah kalian pikir ya kawan-kawan ya. Ini loh, aku Kristen. Mereka masuk ke channelku dan bilang, Bang, bantu dulu kami mau bangun masjid. Nah ini beliau ya Bapak itu ya. Ini aku nih. Ini nggak bohong kawan. Jangan kalian bilang Yudas. Ini bicara tentang anak bangsa. Ini kami video call. Tak aku setting kawan. Habis itu ku ajaklah kawan-kawan muslim kawan, bantu kalian lah. Karena kalau aku membantu orang ini nanti, aku dibilang lagi Iskariot, ku bilang. Aku nggak tahu kelanjutannya bagaimana, penting sudah ku sampaikan kepada kawan-kawan muslim ya. Nah, inilah masjid itu kawan. Gini-gini meskipun sedikit. Ada lilku di masjid ini kawan. Ya. Jadi kawan, aku itu hanya dalam berdebat aja. Memang ku bilang kau musuh utamaku kalau berdebat. Tapi selesai ditutup closing statement, kau adalah saudaraku sebangsa setanah air. Aku enggak kayak kalian. Gila semuanya. Tahu gilanya apa? Kalau berdebat ya musuh di berdebat, di luar itu pun musuh. Cari muka kan ya. Saya enggak cari muka. Ini tahun berapa ini, Bro? 2023. Saya nggak pernah cari muka. Buktinya Bapak tadi mengingatkan Pak Musa. Itu biar kalian tahu. Nggak aku tambahin, nggak aku kurangi. Diingatkan beliau. Aku udah lupa itu. Ada lagi waktu beli semen itu. Fotonya mana ya? Aku udah lupa. Di mana ya? Banyak. Oh, mau kalian lihat aku membantu seorang ibu muslim. Wow. Kalian kiranya aku ini tidak peduli kawan. Apapun agamanya, kalau bicara untuk kebaikan, jangan kau pandang orang itu apa agamanya. Tapi kalau berdebat, iya. Jangan kalian pukul semua. Oh berdebat kami musuhan. Di dunia nyata juga musuhan. Jumpa kau orang, kau hina-hina. Aduh. Terlalu kau kawannya. Makanya kau orangnya santai. Tunggu dulu, ada ibu muslim. Waktu itu mau melahirkan pun ada yang kubantu ya. Gimana itu udah. Ini. Saya nggak bohong. Aduh kalian ini. Kok jadi ini? Bukan ini pula. Tunggu dulu. Ada di sini, tunggu ya. Sabar ya. Ada jalinan ini nampak ini. Waktu itu dia minta bantuan untuk sekolah anaknya. Bukan hanya ini, ada lagi. Ini yang ini sepeda ini dikasih siapa namanya, lupa aku, dokter itu, bantuan
dulu dokter ya, tapi karena dia hati nuraninya ndak itu, jadi dia bilang keluar dari kedokterannya itu. Wah, ngeri bang kan ya. Nah itu kawannya. Jadi jangan kalian jangan kalian terlalu fanatik lah ya. Kita dalam perdebatan hanya bermusuhan. Tapi kalau sesama anak bangsa, apa tega kau melihat ada bangsamu, anak bangsamu tiba-tiba menderita, tidak kau tolong. Oh janganlah kawan. Kau bilang kau pengikut Yesus. Yesus itu ketika bilang, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Tidak dibilangnya ketika aku lapar dan beragama Kristen. Gak ada itu kawan. Kalian aja memang sok-sok menasihati, ajaran Yesus. Aku tahu kali lah ajaran Yesus kawan. Ya. Siapa ini? Tunggu dulu. Oke kawannya, sudah ada, tunggu dulu. Nah ini kawan, ku bukakan dulu sesuatu. Si PC The King itu pengecut itu kawan, aduh. Segala sesuatu itu dengan benar. Ini suara dia nih. Mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus. Urus yang benar. Bukan asal-asal. Ini waktu kami dengan Pak Bom live ya. Targetnya harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Nah itu suara PC The King ya. Sama percis nggak dengan mata hantu? Sama percis. Nah ini mata hantu. Mana suaranya? Oh bukan, enggak ada ya. Ini aja lah. Bukan segala sesuatu itu dengan benar. Kalau memang mau untuk ditunjuk sebagai orang yang mengurusi kasus, urus yang benar. Bukan asal-asal. Nah, dia ini enggak tahu malu kawan. Dulu dibilangnya, pra-peradilan itu, kata si mata hantu kawan. Ya, itu harus ada, apa namanya itu? Harus ada pelapor. Ketawa aku kawan. Makanya aku bilang isi kepalanya kotoran. Nggak ada kawan. Aduh. Ini thumbnailnya PC The King. Ya. Komalnya aku udah lupa di mana ini. Jadi ini PC The King kawan ya. Aduh kalian ini. Mau kali kalian dibohongi. Berubah nama dari PC The King. Menjadi mata hantu misalnya. Kan enggak mau mengaku. Dibilangnya aku lari. Kena sejak kapan lah aku lari? Aduh. Lawak. Oke. Pelan-pelan ya. Oh, ini pemain lama deh nih kawan lama. Nih, mana dia? Ini. Halo bro, selamat sore. Aduh, udah nggak naik ya. Gimana caranya? Jadi lama-lama aku bilang kawan, gereja kan sepi. Kenapa? Ya dulu orang Kristen percaya Yesus Tuhan. Oleh saya di sini nanti nggak jadi percaya lagi Yesus Tuhan. Anthony, selamat sore Anthony. Ya, selamat sore. Selamat sore. Silakan, aku dengarkan. Pak Anthony, suaranya kok hilang? Oh ya, maaf. Begini. Silakan. Oke, saya ingin bertanya kepada yang lari-lari di luar negeri ya Bang Rudi. Itu kenapa sih Bang Rudi ke orang-orang yang keluar dari luar negeri itu kok meminta donasi itu ke dalam negeri? Oh, mikir kan kau akhirnya, aneh kan? Nah, kita tahu sendiri lah ya bahwa saudara seimannya itu minoritas di negeri ini, betul nggak? Ya. Sedangkan dia lari ke negara yang mayoritas saudara seimannya. Kenapa di negara tempat dia kabur, yang mayoritas saudara seimannya, dia tidak meminta ke sono? Ayo, bisa ngasih penjelasan nggak Bang Rudi? Mikir kau, ayo. Unik kan? Iya. Menarik. Iya. Ini sangat menarik ya. Kenapa Kudis TV dan mafia-mafia rohani itu tidak pernah minta bantuan kepada orang-orang bule? Karena orang bule akan bilang apa? Bullshit kau katanya. Gaya kau sok rohani katanya. Dia tahu
bahwa yang bisa dieksploitasi itu adalah orang-orang di Indonesia, kawan. Sekalipun minor, tapi bodohnya mayor. Dia paham itu. Minoritas ini, tapi bodohnya mayor. Nah, itulah. Silakan. Ya, ini untuk saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan mau dirusak kesatuan kita sama orang-orang yang cari bakat kayak gitu ya. Ya. Beda kan? Kenapa tidak mau di mayoritas, minta sama yang mayoritas di sana? Ayo. Kenapa? Aneh. Nah, itu dia. Jangan mau ya. Sudah, menurut dia itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Anthony. Selamat sore. Ya itu fakta ya kawan-kawan ya. Mana mau orang bule membiayai orang itu, kawan. Kenapa? Dia bilang itu orang-orang munafik itu, kawan. Nah ini ya, aku bukakan namanya channel PC The King. Nah ini PC The King asli nih, kawan. Aduh, kalian kiranya ini ya, ntar ya. PC The King ini. Suaranya ya ini. Nah ini sedikit waras. Saya sudah sering mengatakannya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak benar. Itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu. Nah, PC The King ini dulu melawan Sedis. Setelah Sedis sukses, tidak berani dia, kawan. Ini PC The King ada judulnya ya. Oten sakit jiwa. Kalau kalian cari banyak ini PC The King aja cari ya. Black Panther Management. Inilah PC The King ya. Mana punya dia ya? Udah dihapus-hapusinya videonya ya. Nah ini. Nah, inilah PC The King itu, kawan ya. PC The King ini kan. Kalau kalian googling, dia ganti nama lagi tuh. PC The King 1400. Nah. Nah ini. Bongbong ngasih tahu ke Bang Kandar. Inilah PC The King. Memang WhatsApp Bonbon ya. Ini WhatsApp Bonbon teman-teman ya. Ini WhatsApp Bonbon ya. Ini WhatsApp Bonbon ya. Oh balas kod. Ini Sinandar ya dengan Pak Bongbong rupanya. Mana PC The King lagi? Nah, jadi buat apa? Oh Pak KC ya. Pak KC sudah mulai apa ya? Sudah mulai eksis. Cuman ya jangan kalian giring-giring Pak KC untuk ikut lagi, kawan, terjun ke dunia ini karena kayak gini ya. Karena dia sudah tua. Mbok ya kalian memiliki apa? Ya jangan semua dipaksakan, semua dipaksakan, jangan ya. Nah, kalian carilah. Suara PC The King itu udah banyak yang hilang ya. Tapi itulah suaranya, kawan. Cari kalian dulu satu suara PC The King, dari hapusin ya, kawan. Nggak berani dia pakai PC The King, dia pingin menonjol ya, pingin dikenal, makanya dia tampak wajah. Ini siapa nih? Coba ada yang tahu ya. Kalau ada kalian temukan suara si PC The King. Ini bukan. Kalau ada suara PC The King, ya kalian carikan saya, karena dia ini apa juga hujater juga ini, hujater. Halo. Mana dia? Jadi suaranya itu 100% mirip ya kawan-kawannya. Oh ini dia. 785 apa nih? PC PC D King. Oh gitu caranya. Ya cari kalian lah. Ya malas aku mencarinya. Kalian aja nanti ya. Oke. Sekarang aku naikkan lagi ya. Puaskan kalian, kawan, mumpung aku masih hidup. Siapa tahu herdernya Edis kan. Edis ini sudah mengirim herdernya. Mana tahu apa? Pick moral. Fongi mahal nih. Nggak usah marah-marah ya. Ini aku ingatkanlah kepada Herder, tidak usah kalian maki-maki. Gunanya apa? Kalian bilang murid Yesus, mana pernah Yesus memaki-maki kayak gitu ya. Silakan. Mister, ya. Horas tulang. Horas, selamat malam di situ, silakan. Sorry tulang ya, aku baru pulang kerja ini tulang. Baru pulang jualan. Jadi kesempatan aku lihat tulang nih lagi live. Tulang, aku fans tulang loh.
Dari dulu aku lihat-lihat video tulang. Aku lihat pelayanan tulang luar biasa bagi pekabaran Injil. Kemudian hanya karena menurut aku nilai setitik tulang, jadi ribut tulangnya. Jadi lupa fokus utama tulang menyenangkan hati Tuhan. Fokus tulang di dalam pekabaran Injil itu akhirnya menurut aku waktu kan terus berjalan nih tulang. Bagaimana kalau tulang fokus kembali melayani Tuhan. Fokus kembali melakukan pemberitaan Injil tulang. Istriku boru situ orang tulang, mamanya boru Tagalung. Makanya manjauh tulang auto tulang. Setabi jo tulang, di Riau do tulang kan? Oh lo. Di Riau tahu. Oke, aku jawab dulu ya, matikan mikmu, gantian kita. Jadi kalau dibilang aku tidak menjalankan misi yang apa diemban oleh Tuhan Yesus Kristus itu juga keliru ya. Karena Edi sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Maka para rasul juga mengatakan apa? Kita harus memiliki hak jawab. Jawablah, maka aku jawab. Cuman si Edis kan nyerang pribadi menjawabnya. Kenapa orang tidak pernah mengkritisi si Edis tentang dia menyerang pribadiku? Selalu bilang orang, oh kan benar. Dari mana benarnya? Salah benar itu urusan pengadilan. Tidak bisa kita mengatakan benar atau tidak ya. Ini ku ajari kalian. Kita hanya bisa berasumsi. Nah sekarang coba minta sama si Edis. Benar nggak Bang Rudi itu mengurusi pra-peradilan? Sudah jawab si Edis benar. Cuman karena si Edis dodong, loak. Maka dibilangnya, pra-peradilan itu kan tulis-tulis surat ke hakim. Aduh, malu aku dengarnya kau. Makanya DO itu dari Fakultas Hukum. Suaraku jelas pulang. Di sini hujan deras. Masih live aja dah. Udah nanti kau turun dulu aja. Nanti kau kena sambar petir. Karena kalau sambil hujan deras main handphone di tempat kami banyak orang kena sambar petir. Oke ya, Mister. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau si Edis itu benar-benar pendebat sejati, dia harus menjawab tantanganku dong, tantangan Pak MYM. Bukan malah lari sana, lari sini, kayak iblis kan. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Nah gua tuh kecil-kecil kan. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Pahami kalian dulu itu kawannya. Dia ngajak orang berantem. Dia ngajak orang berdebat. Diterima tantangan dia. Lari. Terus dikata-katanya orang itu penakut. Dikata-katanya orang itu harus belajar. Dan herdernya senang kawan. Melihat kedodongan, keloakan. Senang herdernya. Kan parah kawan. Parah. Harusnya begitu itu yang terjadi. Oh ya saya siap. Mari. Tidak takut. Nah itu baru ini. Enak lihatnya kan. Tidak perlu kami ribut seperti ini. Oke Rudi Johannes. Saya hadapi kau duel. Kita berdebat. Nah enak kan. Biarlah PK-PK. Dia bajak PK-nya aku kecil. Tapi kita beradu argumen. Tapi apakah kalian pikir dia bijaksana? Tidak. Tapi kenapa kalian bela dia? Karena dia tahu kalian itu dodong. Yang di Indonesia, Oten itu minoritas, tapi dodongnya mayoritas. Oten ya, kalau Kristen cerdas-cerdas. Oten itu pendukung si Edis. Makanya digelari Oten. Kenapa? Dodongnya mayoritas. Paham ya? Aduh. Oke. Borjuis. Halo Borjuis, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan Pak Borjuis. Ya, kalau nggak salah nama akun ini pernah jadi namanya penginjil. Kalau nggak salah. Ya, senang lihatnya nama akunnya penginjil. Tapi ya akhir-akhir ini
penginjil itu udah hilang menjadi karpidol. Karpidol menjadi penghujat. Penghujat menjadi pemaki yang mengatakan semua orang goblok, semua orang bodoh, semua orang oon. Pokoknya yang berseberangan dengan karpidol adalah oon dan bodoh. Ya, seakan-akan karpidol itu adalah orang yang paling benar. Menurutmu benar nggak itu? Di mana letak cerdasnya kalian? Coba aku mau tahu. Kamu cerdas nggak? 2 log 8 berapa? 8. Buat apa itu? Udah, berarti dalilnya dah tepat ya kongkonnya. Aduh. 8 itu saya cerdas. Ya, minimal itulah kau tahu. Jadi kawan-kawan, kalian itu orang-orang tak bijak, ku bilangnya. Ketika si Edis tipuku ajak debat, harusnya kalian semangati, ayo debat Bang Edis, hantam sang debater, itu baru ini. Tapi kalau dia hujat-hujat aku, terus kalian bela-bela, aduh, kan memang dodong kalian. Kami orang Kristen loh. Kami punya kasih. Apa kasih ketika dia menghujat-hujat aku, memaki-maki aku? Di mana kasihnya? Oh, itu khusus untuk Edis, nggak apa-apa. Kan sudah sama kalian dengan kadal gurun. Makanya lama-lama kalian dia giring si Edis jadi kadal gurun. Lihat sekarang tingkah laku mereka sama enggak dengan kadal gurun? Sama. Dikit-dikit lapor polisi si Rudi Yohanes. Tangkap Rudi Yohanes. Kan lawak kawan. Kadal gurun kerjanya begitu. Dikit-dikit ayo kita rame-rame telepon orang sana yang di Riau. Oh saya tahu di Riau. Allah. Gagah perkasa dong seperti Rudi Yohanes seorang diri. Eagle flies alone. Eagle kawan. Aduh, elang itu terbang sendirian. Gak perlu banyak-banyak flying geese. Jadi kawan-kawan, lama-lama karena kalian kebanyakan nonton Edis, kalian itu lama-lama jadi kayak onta juga. Yang, nah, sekarang aku tunjukkan sebuah foto. Aku bilang ini, wih ngeri. Inilah si Edis lagi membayar uang DP rumahnya itu ya. Oh, kayak gini masih subkatul. Entah tangan siapa aja yang mengasih duit itu, kan tidak ditunjukkan wajahnya. Kan aku bilang mafianya, orang mafia internasional. Di mana tadi kuliah itu? Sial kali. Terpencil aku terus hilang. Jadi digambar rumahnya itu diambil dari YouTube itu, dari Google ya. Gulu-gulu digambar rumah. Baru ada orang memegang uang begini kawan. Saling mengasih uang. Dibilangnya, ini Edis sudah membayar uang DP cash. Kawan, maaf dulu lah. Tahu dia kalian itu dongo. Maka diambillah foto. Apa susahnya tampakkan wajah dia gulu-gulu. Orang dia di luar negeri. Kan sudah kubilang mafianya orang ini. Aduh, Aipam. Aipam. Coba balikkan. Aipam jadi mafia. Halo, aduh gulu-gulu. Aduh. Si Jangkar datang. Nanti Jangkar ya. Aduh kawan-kawan muslim jangan naik dulu kalian ya. Maaf lah. Ini aku mau menyenangkan hati para herder Edis dulu lah. Kalian kan tidak herder ya. Jadi digambar rumah. Silakan Bang Naga. Kok lari Bang Naga? Ya, sabar ya. Gulu-gulu. Mana lagi nih? Kalau bisa kalian nama-nama apalah. Nama-nama yang bagus ya biar bisa kulihat. Masalahnya orang ini syirik sama apa yang kusirikkan sama si Edis kawan? Kalian yang syirik. Oh rumah nak terang. Padahal si Edis rumah Pulau Gate tak pernah kalian bahas-bahas. Disko rumah Pulau Gate kau atas nama kau. Kau di situ tinggal ya dengan subkatul bekatul teman-teman tul. Mau kumpul kebo kalian ya. Kan bisa aja kawan. Paham ya?
Kalian itu yang iri, kalian usir aku. Oh, Rudi Simamora gimana? Oh, gereja gimana? Oh, ini masalahnya itu. Banyak lagi kegiatan sosialku. Kegiatan sosialmu mana? Kenapa kegiatan sosialku? Enggak kalian pernah tanya. Datanglah si mata hantu. Sampai kolor-kolor kau pun dari dona. Bangga aku kawan. Waktu aku menikah kawan. Mulai dari minyak rambut. Aku enggak pakai minyak rambut ya. Dari atas sampai celana dalamku sampai sepatuku. Itu memang dari para kawan-kawanku karena waktu itu aku dalam status ngeri-ngeri sedap ya Genting 2011. Saya bangga dong. Kenapa ternyata saudara-saudara seiman saya masih memelihara saya. Dan itu tidak pernah ku sembunyikan. Kan ku bilang itu setiap aku live. Ya tahun 2011. Setiap aku masuk Facebook kan ku kasih tahu itu kawan. Jadi kisah sedihku itu kan bermulai dari 2011 itu. Aku difitnah di dalam dunia maya. Makanya yang ditunjukkan si mata hantu itu kan bongak kawan. Isi kepalanya tidak ada. Oh ini si Rudi mengatakan begini. Tulisan orangnya itu dibuatnya kan. Bisa nggak dibuktikan si mata hantu aku mengucapkan itu? Kan tidak ada. Dia nggak tahu kasus 2011. Waktu itu dia masih anak-anak. Si mata hantu anak kemarin sorenya itu. Ya, paham? Jadi diambil orang lah semua data-dataku, kemudian dibuatlah fans-fan. Karena orang tuh nggak sanggup melawan aku berdebat. Jadi mencelakakan aku caranya begitu kawan. Difitnah aku seolah-olah menghujat segala macamnya. Pak Edi Prayitno. Itu paham sekali waktu itu. Ini tak mungkin Bang Rudi ini katanya. Ya, Mas Rudi. Nah, diambillah itu. Setelah itu dihujat, akhirnya ada yang memasukkan di namanya inilah.com ya. Setelah itu heboh lah itu. Apakah aku lari ke luar negeri? Enggak lari. Kayak si Kudis, lari terkencing-kencing. Ya. Heboh lah berita itu. Semua se-Indonesia kan. Tapi aku enggak lari kawan. Kenapa? Aku bertanggung jawab terhadap apa yang kulakukan. Aku berdoa. Bapak sekiranya bisa cawan ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Berlalu kawan. Itu biar kalian tahu. Paham gak? Dibilang aku lari ke Nias. Namanya si mata hantu. Isi kepalanya kan tidak ada. Kalau ada tidak kan dibilangnya aku ke Nias kawan. Orang aku jelas-jelas masih di si Francisca tahunya itu rumah aku di mana lah. Waktu itu aku di Harapan Baru. Ya pulang ke rumah mamaku. Kenapa pulang? Karena di Pekanbaru waktu itu udah panas. Dan rukoku itu habis semuanya isinya, komputer semua. Mana pernah series tipu seperti itu. Aduh. Yang hebat kali lah dia mampu seperti aku. Nggak mampu dia kawannya. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya kawannya. Apa yang terjadi ini biasanya seperti ini. Tunggu. Ya. Lanjutnya kemana nih? Oh ini udah ada di bawah ya. Kawan kalau kalian di bawah, aku naikkan boknya naik lah. Mr. M tadi nggak usah dulu lah. Ini jangkar si Bom Bom. Nggak mungkin lah. Halo Pak Bom Bom. Halo jangkar lah. Halo selamat malam Bang. Malam-malam silakan. Apa yang mau sampaikan? Ternyata bukan Pak Bom Bom. Silakan. Bukan Pak Bom Bom ini. Aku ini aja menyampaikan kalau Mata Pisau itu lagi live bahas tentang Bang Rudi yang laginya ada video-video dulu berdiri di GBI Kairos kan namanya itu. Nah sekarang Bang Rudi itu lagi lagi live. Coba ke sana lah atau gimana gitu. Apa suruh dia ke sini kalau berani. Dia kan penakut itu, dia PC the King, nggak mau ngaku dia PC the King. Ada yang masuk kemarin dari Medan kan ada yang mengasih 5 juta. Oh bukan aku tuh. Aku bilang Bang Rudi lagi live itu, silahkan. Bagus kan daripada keluar masing-masing kan. Oke itu aja Bang. Suruh dia naik, kita PK biar kelihatan dulu. Ya sila ke sana ya, bilang dia naik ya. Karena kalau aku naik ke sana nanti di mute malas aku. Itulah. Oke. Itu aja, makasih ya. Siap, terima kasih Pak Jangkar ya. Ke tempat si Edis aku naik, ke tempat Sokatul naik, ke semua naik aku. Orang itu nggak berani naik ke sini kan lucu. Lucu orang lawak. Pelawak semua. Aduh, mana yang agak-agak berbahasa apalah. Nanti kalau
terlalu banyak kongkon muslim naik kawan. Nanti dibilang lagi Judas Iskariot lagi. Aku naikkan aja lah ya. Karena aku nggak tahu, kadang orang itu juga menyamar-menyamar, orang hoten-hoten kepala kotor itu ya. Halo, selamat malam. Kokoron. Shalom. Halo, malam. Silakan. Bang Rudi Yohanes, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat ilmu ini kawan. Supaya kamu dapat berdoa. Apa kabar, Lai? Kabar baik, silakan kami dengarkan. Luar biasa ya. Luar biasa Bang Rudi. Saya memahami bahwa perjuangan Anda selama ini kan mungkin yang nggak kelihatan, orang lain nggak tahu. Tapi sebagai sama-sama anak Tuhan, saya pelayanan di FGB MFI, kita melayani orang, jadi kita menyadari bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau enggak, kita nggak bisa menguasai diri, kita mana bisa tenang, Bang? Menurutmu Sedis menguasai diri enggak ketika mengatakan, aku mengajak dia berdebat, terus dia mengatakan, Rudi, kalau kau mau berdebat dengan aku, urusi dulu, Rudi semua mau anak Batak, kau makani uangnya, kau habisi, kau cop. Menguasai diri enggak tuh? Objektif ya. Bang, yang penting dalam hidup kita itu harus berbuah, Bang. Ya sudah, nggak berani objektif. Aduh, khotbah mana kau dek, lebih pandai aku berkhotbah dari kau. Ya, nggak ada yang netral. Jadi di tempatku ini jangan kalian cakap kotor ya kawan-kawan, gaya kalian selangit. Makanya aku bilang, ayo objektif. Ketika ini kan gampang, saya netral ya jawab aja. Ya itu nggak bagus, nggak menguasai diri. Kan sudah jelas ku jelaskan. Ada si Edis namanya ya, Edis TV. Ketika ku ajak berdebat, tiba-tiba dia menyerang pribadiku. Itu menurutmu bagaimana? Ya jawab saja lah. Ya betul Alexander, ini belah bambu. Jadi mereka ini maunya aku diinjak, saya dinaikkan. Dan dipaksa aku bertobat, dipaksa aku mengalah. Pokoknya aku serba dipaksa lah. Halo, Torang Tommy Anggiku, selamat malam. Jangan lae, aku Tagalung. Kenapa lae? Tunggu dulu, tutur kita luruskan dulu. Aku Tagalung. Oke. Manggil abang udah, aku banyak kali cerita mulai, Bang. Gini Bang, kenapa abang gitu benci kali si Edis? Sementara abang itu pelayan, seorang pelayan apa harus gitu Bang? Selalu menjelek-jelekkan Edis. Oke, ku jawab ya, matikan mic-mu biar jangan double. Apa definisi benci? Perasaan aku nggak pernah benci sama si Edis. Ketawa-ketawa ajanya aku. Ketika aku membahas si Edis bukan berarti aku benci. Nanti ketika koran atau media televisi membahas Prabowo bukan berarti benci. Ya, itu adalah hal biasa. Oke. Terus kamu bilang pelayan. Saya belum pernah terdaftar pelayan di gereja manapun selain GBI Rafa. Saya di situ terdaftar pelayan. Tapi beliau sudah meninggal, bapak yang mendirikan. Waktu itu saya bilang saya pun jadi nggak nyaman situ ya, saya nggak di situ lagi ya. Cobalah tunjukkan apa menurutmu yang membuat kau berkata begitu sama aku. Silakan. Sekarang gini Bang, aku setiap buka TikTok, abang itu PT abang selalu lewat di berandaku di TikTok. Jadi selama ini yang perhatikan PT abang, istilahnya menjelek-jelekkan Edis, kasih di mana alamatnya Edis di Amerika, selalu kayak mana dibilang Bang ya. Intinya abang mau menjatuhkan gitulah. Bahkan abang masuk ke komalnya agama sebelah dengan semangatnya abang dengan agama sebelah menyudutkan Edis. Bertobatlah Bang, bertobat aja Bang. Oke. Di mana di Alkitab diatur itu menjadi sebuah dosa sehingga kau harus bertobat? Mana kan abang kan selalu ini istilahnya menjelekkan Edis terus, yang Edis yang uang. Tahu nggak kau sebentar dulu, sebentar. Tahu nggak si Edis ketika ku ajak berdebat,
Dia mengatakan aku pemakan donasi. Bukannya berdebat, tapi malah mengata-ngatai aku. Tahu nggak kau tuh? Tahu. Nah, ketika dia tahu, berani nggak kau masuk ke Komalnya menasihati dia? Abangku itu kan hanya ajak berdebat. Kenapa kau serang pribadinya? Itu kan masalah dia dengan Rudi Simamora, biar mereka menyelesaikan. Berani nggak kau bilang itu ke Komal Sedis? Sekarang gini Bang, kita sesama Kristen. Belah bambu. Sedis itu bukan Kristen, dia saksi Jehovah. Kenapa saksi Jehovah? Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Ya, ini politik bela bambu gitu kawan, satu diinjak, satu diangkat. Enggak objektif. Makanya aku bilang orang-orang ini isi kepalanya kotoran semua. Sok-sok bijak, sok-sok membawa ajaran Yesus. Kalau memang kau gak ajaran, salah pergi juga kau. Biar jangan ada bela bambu. Irfan Frio Utomo, selamat malam Pak. Silakan, apa yang mau disampaikan kami dengar. Kalau saya sih enggak ada sih, saya cuma mau tanya itu progresnya si Edis gimana? Progres tentang apa? Rumah apologet kumpul kebo. Ada dua. Satu tentang bagaimana reporting dia terkait lembaga hukum, status dia sekarang gimana? Apakah sudah ada yang report? Ada tanggapan atau belum? Terus sama yang itu donasi untuk pembuatan rumah nggak jelas itu gimana gitu. Itu rumah kumpul kebo. Iya, kok ada itu apa namanya? Foto itu tadi. Lagi transaksi apa dia? Katanya dia sudah membayar DP rumah kumpul kebo. Jadi dibuatlah gambar tangan begini ngasih uang ada 2 ya. Sementara foto series tidak ada di foto memberikan uang itu. Kacau kawan. Oke, cuma foto-foto nggak jelas gitu ya. Progres untuk melapor-lapor itu sebenarnya saya nggak ngurus itu kawan. Kalau mereka mau ya silakan, udah kutunjukkan caranya kan. Tapi kalau dari info yang masuk ke Bang Rudi itu apakah ada atau belum ya? Ada tapi nggak banyak lah, karena nggak semua lah mau nginfokan. Itu kalau sudah di-report ke lembaga administratif itu ada respon berapa lama Bang? Cepat kok, katanya ada kemarin yang apa itu langsung direspon. Cuman mungkin mereka ngumpul gak ya. Ya itu makanya sekarang ini sudah bergeser, berpindah. Maaf ini dulu ya, kalau dulu kan Ucil yang suka buat petisi, report-report. Kalau sekarang enggak. Oten kan ada itu si Yuli membuat petisi gini 14.000 lebih kawan, cepat kali. Mereka yang suka kali sekarang gitu. Oh. Tapi nanti kalau misalnya ditanggap, direspon itu berarti dia dihukum secara apa? Kalau dari Amerika dipulangkan ke Indonesia. Oh, dipulangkan ke Indonesia. Jadi teman-teman Muslim, aku juga Muslim nih. Kalau kalian memang sudah report, ayolah coba sekarang kita report gitu kan. Kalau kita memang jengkel dengan apa yang dia ucapkan tanpa ada dasarnya si Edis, kita report. Tapi yang dipesankan oleh Bang Rudi yang kemarin itu di notis, itu adalah reporting tentang kesalahan administratif. Jangan kesalahan tentang penghujatan agama. Nanti malah nggak direspon sama pihak lembaga gitu kan. Karena Amerika itu menjunjung hak asasi manusia. Caci maki agama di sana itu nggak masalah gitu. Tapi lebih ke legal standingnya dia di Amerika gitu. Tapi di Amerika statusnya berarti apa Bang? Ilegal. Statusnya di sana ilegal, tapi dia bilang pekerja. Jadi pekerja ilegal lah itu. Pekerja ilegal. Ya, makanya aku bilang jangan laporkan kalian dia sudah menghujat, dia jangan. Laporkan aja bahwa dia itu menggunakan visa pekerja tetapi atau ilegal lah gitu ya, tetapi dia memungut donasi pakai Zile. Zile itu ya, tuliskan nomor Zilenya. Bang Rudi, itu boleh nggak di-spill untuk alamat laporan itu di mana Bang? Ada nggak di situ di komputernya Abang? Cari aja ICE namanya, ICE. Di US. Bantu. Gimana caranya lagi ya? Aduh, ku cari. Nantilah di Bali Bang. Kameranya di Bali. Tunggu, ku cari dulu. Nanti ku cari lah ya. Aku kadang lupa suka sama saya juga kan, karena juga saya
debater lah. Cuma bodo amat, aku lagi nggak suka aja sama Edis. Tunggu ya. Di mana aku taruh dia? Edis dijadikan ujung tombak buat menghujat nggak punya ini. Dan disanjung-sanjung orang DO disanjung, dokter nggak disanjung. Oten ini kulihat sekarang makin gila, ya. Dokter nggak disanjung, dokter Neki Ngadas, orang DO disanjung. Bagaimana lah orang sekarang? Tar, cari. Jadi nih ya, bukan saya merendahkan seseorang gitu, enggak. Cuma dari segi narasi yang dibangun, deskripsi yang dia sampaikan terhadap orang-orang ketika berdebat, beradu argumen, itu mencerminkan bahwa kualitas seseorang. Nah, kualitas seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia berikan informasinya kepada khalayak publik. Nah ini dia. Tidak bisa gitu dengan baik menarasikan. Ini dia ya. US Immigration and Custom Enforcement. Nah, di sini ada emailnya. Kalian kirim email di sini. Kasih nama, alamat, kasih juga data kalian lah, kasih dulu baru data si Edis. Namanya Edis Dabutar bilangnya. Sesudah itu dia menggunakan Zile. Dia masuk itu ilegal, kerja dia di sana tapi memungut donasi ke Indonesia. Karena di video si Edis sudah dihapusnya Zile-nya itu ya. Jadi situlah bilang. Prediksi tinggal di Los Angeles bilang aja. Oke, gitu aja ya. Oke, thank you bang. Kalau gitu bang. Nih, siap, terima kasih. Headernya Edis sudah kencang-kencang tuh di bawah. Biarin aja. Terima kasih. Biar orang itu dibiasakan untuk tidak membela yang salah. Harusnya mereka dulu kan membilang sama si Edis, Bang Rudi kan hanya mengajak kau debat. Kenapa kau serang pribadinya? Gak ada yang mengingatkan itu kawan. Kenapa? Karena bagi mereka si Edis ini sudah hebat sekali, tidak akan mungkin terjamah, nggak mungkin terini, gitu-gitulah yang sebagainya. Sekarang mau kita buktikan kenapa mereka kejang-kejang kalau gitu ya. Oke, mana tadi Pak Bom? Halo Pak Bom 2, selamat Bom. Salam, Lai. Salam, silakan. Ya, ada 3 hal lah yang saya mau tanya sama Lai. Ya, yang pertama itu gini, Lai kan sudah tahu kan saya hamba Tuhan, Lai sudah tahu saya punya posisi. Saya sebagai hamba Tuhan, jujur ya, sudah 7 tahun Lai kenal saya dalam arti. Nah, demikian tadi Kamus Mine, yang dimana dari si Edis banyak sekali masih tidak mau terima tetapan ya. Karena apa, mereka ini orang-orang dungu. Tapi seru juga sih ya. Kalau saya sih tidak perlu berdamai-damai yang begitu-begitu. Ajar terus ya kan. Pokoknya saya dukung Rudi dah. Saya suruh Rudi nih ajar terus tadi itu ya, membela diri itu cocok. Bagus. Kenapa? Kalau tidak dihajar kurang ajar orang-orang seperti itu. Biar saja memang harus dihajar itu. Kalau tidak dihajar ya itu bisa bikin apa ya, menjadi-jadi mereka ini para penghujat-penghujat ini ya. Kalau tidak ada yang berspeak up melawannya, wah. Jadi dengan adanya Rudi ini ya sedikit banyaknya agak terhambat lah ya. Mereka terdapat batu ya, batu sandungan ketika mereka hendak menghina Islam. Jadi kita dukung Rudi sepenuhnya ya, agar mereka itu mati kutu para penghujat ini, agar mereka itu mendapat mati langkah, jadi dapat sempit dalam apa hujatannya ya, dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya. Ini seperti si Yuli ini kita awasi terus ya. Saya sudah ada video-video dia menghina-hina dengan monolog itu sudah ada. Memang saya simpan, tidak saya up. Nanti sewaktu-waktu terdapat kasus itu mencuat ya, dia dapat dilaporkan, tiba masanya ya sudah ciduk langsung, tidak usah banyak cincong, banyak bukono begini. Itu memang betina-betina anjing semua itu, binatang semua itu. Kelakuannya tidak asli tidak mencerminkan sebagai manusia. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya
بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله